ini kita mulai aja dengan membahas bangun ruang sisi lengkung. Oke, jadi nanti di bangun ruang sisi lengkung itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada tabung, yang kedua itu ada kerucut, yang ketiga itu ada bola, kayak gitu. Di sini yang pertama ini adalah tabung. Di sini kalau di dalam tabung itu nanti yang utamanya ada namanya jari-jari dan ada yang namanya tinggi ya. Jadi nanti tabung itu punya alas sama punya atapnya berbentuk lingkaran seperti pipa ya. Jadi di sini kita lihat sifat-sifat dari tabung terlebih dahulu. Jadi untuk tabung sendiri di sini punya 3 sisi dengan sisi alas dan atap ya. Alas sama atapnya berbentuk lingkaran. Satu sisi lagi itu adalah selimutnya tabung yang di sini. Oke, yang kedua dia punya 2 rusuk. 2 rusuknya mana? Yang ini nih. Ya, 2 rusuknya itu adalah keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran yang atas sama keliling lingkaran yang bawah. Untuk yang ketiga di sini tinggi tabung adalah jarak antara titik pusat alas dengan atap tabung. Jadi titik pusat alasnya di sini, atap tabungnya di sini. Nah, ini adalah tingginya. Terus diameter adalah garis tengah pada alas dan atap tabung. Jadi kalau diameter itu dari sini sampai sini ya. Nah, kalau jari-jari itu adalah setengahnya diameter. Dan selimut tabung adalah sisi tegak yang berupa bidang lengkung. Nah, jadi yang ini nih, yang lingkaran ini, yang di permukaannya yaitu adalah selimut tabung. Nah, untuk di dalam tabung ada beberapa rumus ya. Di sini ada 4. Yang pertama itu adalah luas selimut tabung. Jadi luas selimut tabung tuh yang mengelilingi tabungnya itu ya. Itu rumusnya adalah 2 dikali pi RT. Pi kali R kali T. R jari-jari, T tinggi. Pi ini ada 2 nilai, yaitu bisa 22/7, bisa juga 3,14. Tergantung nanti nilai jari-jari sama tingginya. Selanjutnya, luas tabung tanpa tutup. Berarti kalau luas tabung tanpa tutup itu adalah selimut tabung sama alasnya. Jadi tutupnya nggak dihitung ya. Jadi kalau ini tadi kan luas alas ditambah luas selimut. Karena alasnya bentuknya lingkaran dan rumus luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Berarti ditambah sama luas selimut yaitu 2 dikali pi dikali R dikali T. Kayak gitu. Nah, kalau selanjutnya adalah luas permukaan tabung. Jadi ini keseluruhan. Jadi ada alas, ada atap, ada selimut ya. Jadi otomatis kan kalau luas permukaan tabung, alas sama atapnya kan sama ya. Berarti 2 kali luas alas ditambah dengan luas selimut. Nanti setelah dijabarkan, rumusnya itu adalah 2 dikali pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah dengan T gitu ya. 2 pi R dikali R plus T. Gitu. Jadi kalau misalkan luas itu berarti hubungannya dengan yang ada di permukaan, kayak gitu ya. Selanjutnya itu adalah rumus volume. Jadi volume ini itu dipakai ketika bangunnya itu adalah dimensi 3. Kalau misalkan kayak persegi atau lingkaran itu dia mentok-mentoknya cuma luas ya. Dia pasti keliling atau luas. Kalau di sini itu yang ditanya itu adalah luas dan volume. Volume di sini untuk tabung itu rumusnya adalah luas alas dikali sama tinggi. Karena alasnya bentuknya lingkaran, berarti rumusnya pi R kuadrat dikali tingginya itu T. Berarti pi R kuadrat T, kayak gitu ya. Nah, volume ini biasanya berarti yang dari dalam tabung sendiri, dia dapat menampung berapa banyak, biasanya misalkan air dimasukin ya. Nah, berarti berapa banyak air yang masuk di dalam tabung, itu artinya adalah volume, kayak gitu. Ya, nanti volume di sini, itu nanti satuannya itu adalah pangkat 3. Kalau luas itu nanti satuannya itu adalah pangkat 2. Oke, jadi ini adalah tabung dengan sifat-sifatnya sekaligus dengan rumus-rumus luas dan volume di dalam tabung. Kayak gitu. Ya, ini adalah tabung. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada di buku teman-teman, di bab ke-5 kalau nggak salah di situ. Nanti dilihat aja. Oke, jadi udah tabung. Kita lanjut yang kedua itu adalah kerucut. Kalau tadi tabung itu alas sama atapnya kan sama. Kalau kerucut itu bedanya adalah kalau alasnya lingkaran, atapnya itu berupa lancip di sini ya. Jadi kayak topi ulang tahun kayak gitu. Nah, di dalam kerucut kalau tadi kan
Di tabung itu nanti yang dipakai itu jari-jari sama tingginya aja. Nah, kalau di dalam kerucut itu nanti ada namanya S. S di sini adalah garis pelukis. Nanti teman-teman bisa cari pakai Pitagoras. Itu udah pernah teman-teman pelajarin di kelas 8. Oke, jadi di sini dari kerucut dia punya sifat-sifat juga. Kerucut itu punya dua sisi dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Jadi sisi pertama itu sisi alas lingkaran, sama sisi kedua itu adalah selimutnya ini nih, yang agak miring kayak gini ya. Nah, terus dia punya satu rusuk. Rusuknya mana? Rusuknya itu adalah keliling lingkaran. Ini rusuk. Ya. Yang ketiga, dia punya satu titik sudut. Titik sudut ini adalah titik puncak yang ada di sini. Yang keempat, tinggi kerucut itu adalah jarak antara titik pusat pada sisi alas atau titik pusat lingkaran dan titik puncak kerucut. Jadi dari sini ke sini, ini bisa kita sebut sebagai T atau tingginya. Selanjutnya, diameter itu juga sama ya. Diameter itu adalah garis tengah pada alas kerucut. Jadi kalau dari ujung ke ujung itu diameter. Nah, kalau jari-jari itu adalah setengah diameter. Jadi kalau jari-jari itu adalah jarak antara titik pusat dengan titik terluar pada lingkaran. Jadi dia setengahnya dari diameter ya. Lanjut, yang ketiga itu adalah garis pelukis atau S. Garis pelukis itu adalah garis yang menghubungkan titik puncak dengan titik-titik pada lingkaran. Berarti dengan titik-titik yang ada di pinggiran lingkaran ya, atau pada lingkaran. Jadi dari sini ke sini, atau dari sini ke sini, itu adalah garis pelukis. Nanti garis pelukis itu bisa teman-teman cari pakai Pitagoras, karena di sini T, R, sama S-nya itu akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau yang ketiga di sini, garis pelukis kerucut tampak seperti sisi miring ya. Jadi kalau kita lihat dari ilustrasi di sebelah kirinya, garis pelukis di sini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Jadi di sini untuk rumus garis pelukis atau nilai X itu adalah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini kita pakai pemahaman dari konsep segitiga Pitagoras. Nah, yang ketiga, selimut kerucut adalah sisi tegak yang berupa bidang lengkung. Jadi yang menyelimuti kerucut ini adalah selimut kerucut, kayak gitu. Nah, di sini ada 3 rumus ya. Yang pertama itu adalah luas selimut kerucut. Jadi yang ini aja nih, yang bawahnya nggak ikut ya. Jadi selimutnya aja, itu rumusnya adalah Pi kali R kali S. Ya, Pi kali R kali S. Untuk luas permukaan, berarti kalau luas permukaan itu semuanya. Jadi selimut kerucut ditambah dengan luas alasnya yang berupa lingkaran. Nanti setelah dijabarkan keduanya, maka rumusnya itu adalah Pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah S. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah volume kerucut. Nah, volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga Pi R kuadrat T. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman lihat tadi, volume tabung itu kan Pi R kuadrat T. Dan kalau volume kerucut, sepertiga Pi R kuadrat T. Jadi di sini, volume kerucut itu adalah sepertiga dari volume tabung. Kayak gitu ya. Sepertiganya. Atau volume tabung dibagi 3. Seperti itu. Ya, ini adalah kerucut dengan sifat-sifatnya serta rumus-rumusnya. Nah, nanti biasanya juga ditanyakan ada namanya apa ya? Ini ya, kerangka kerucut gitu ya. Jadi kalau misalkan kita buat kerangka kerucut, nanti bentuknya seperti ini. Segitiga, tapi segitiganya nanti kayak gini ya. Nah, sama ini. Sama lingkaran. Nah, ini adalah selimut kerucut. Kalau tabung, itu nanti jadinya kayak gini. Jadi ada 2 lingkaran, terus nah kayak gini ya. Jadi kalau misalkan apa namanya? Ininya tabung, bentuknya kayak gini. Kalau misalkan dia adalah kerucut, nanti kayak gini. Oke, berarti kita lanjut satu lagi ya. Jadi kalau untuk materinya sedikit, soalnya cuma ada 3 aja. Jadi nanti tinggal teman-teman hafalin juga bisa ya. Lanjut yang ketiga itu adalah bola. Bola di sini ya teman-teman udah tahu ya, bola berarti bola itu nanti bentuknya lingkaran.
Jadi di sini untuk bola, dia punya sifat-sifat yaitu mempunyai satu sisi berupa bidang lengkung. Jadi semuanya yang mengelilingi bola itu adalah bidang lengkung yang satu. Terus dia tidak mempunyai rusuk, karena kan namanya bidang lengkung semua ya, dia nggak ada rusuknya. Yang ketiga, dia tidak punya titik sudut. Karena kan semua sisinya itu kan berupa lingkaran, jadi nggak punya titik sudut ya. Yang keempat, dia punya titik pusat. Nah, di sini nih, ini titik pusatnya di sini. Diameter itu juga sama ya, adalah garis tengah yang melewati pusat bola. Dan panjang jari-jari itu juga adalah setengah dari diameter. Nah, di sini kasusnya adalah kalau tinggi bola, tadi kan kalau kita lihat garis lengkung itu kan selain ada jari-jari, ada tinggi juga ya. Nah, tingginya bola itu sama aja dengan diameter. Kan berarti kalau tinggi bola dari sini sampai sini. Dari ujung ke ujung itu namanya adalah diameter gitu lingkaran. Nah, di sini untuk bola itu cuma ada dua rumus ya. Yang pertama adalah rumus dari luas permukaan. Rumusnya adalah 4 dikali pi r kuadrat. Oke? 4 dikali pi r kuadrat. Jadi 4 dikali luas lingkaran. Terus untuk rumus volume bola itu adalah 4/3 pi r pangkat 3. Seperti itu ya. Di volume itu adalah 4/3 pi r pangkat 3.